and fire forever. We all live together, together. Indonesia sedang memperkuat militernya, dan kali ini bukan hanya soal membeli satu atau dua senjata. Indonesia mulai membangun kemampuan pertahanan dari udara, laut, radar, hingga pesawat tempur generasi baru. Yang menarik, Indonesia juga tidak bergantung pada satu negara. Ada Prancis, ada Eropa, dan ada Turki. Bahkan beberapa program pertahanan Indonesia nilainya mencapai puluhan hingga ratusan triliun rupiah. Tapi sebenarnya, apa saja yang sedang dibeli Indonesia? Berapa jumlahnya? Dari negara mana? Dan kalau dihitung, berapa uang yang harus dikeluarkan Indonesia? Berikut 5 alutsista dan program pertahanan yang menarik perhatian di era Prabowo. Dan semakin ke nomor 1, nilainya semakin fantastis. Dalam peperangan modern, memiliki pesawat tempur canggih saja tidak cukup. Karena sebelum sebuah pesawat bisa mengejar atau menyerang target militer, harus tahu terlebih dahulu di mana target tersebut berada. Disinilah radar menjadi sangat penting. Sistem ini bekerja seperti mata raksasa bagi pertahanan udara. Ia membantu mendeteksi dan memantau objek di udara dari jarak jauh. Bahkan sistem yang digunakan Indonesia memiliki kemampuan deteksi hingga sekitar 450 km tergantung kondisi dan jenis target. Artinya sistem seperti ini dapat membantu memberikan peringatan lebih awal terhadap potensi ancaman. Indonesia juga tidak hanya membeli radar lalu selesai. Ada kerjasama dengan industri dalam negeri untuk meningkatkan kemampuan pengoperasian, pemeliharaan, hingga pengembangan sistem pertahanan. Indonesia mengakuisisi 13 sistem. Nilai kontraknya mencapai sekitar 354 juta euro atau kurang lebih 5,8 triliun rupiah. Sekarang kita hitung secara sederhana. 5,8 triliun rupiah dibagi 13 sistem, hasilnya sekitar 447 miliar rupiah per sistem. Jadi secara matematis, satu sistem berada di kisaran 447 miliar rupiah. Namun angka ini bukan berarti Indonesia membayar sebesar itu hanya untuk sebuah antena radar. Nilai kontrak berkaitan dengan sistem pengadaan dan kerjasama yang lebih luas. Dan sekarang baru kita ungkap namanya. Radar ini berasal dari Prancis. Namanya GM403. Sekarang bayangkan sebuah negara dengan wilayah yang membentang ribuan kilometer. Ada pulau, ada laut, ada daerah terpencil. Dan dalam keadaan darurat, pasukan setel logistik harus dipindahkan dengan cepat. Masalahnya, jet tempur memang cepat, tetapi jet tempur tidak dirancang untuk membawa kendaraan dan perlengkapan dalam jumlah besar. Karena itu, Indonesia membutuhkan pesawat yang jauh lebih besar. Pesawat ini dapat membawa personel, kendaraan, logistik, bahkan digunakan dalam misi kemanusiaan. Yang membuatnya semakin menarik adalah fleksibilitasnya. Pesawat ini dapat beroperasi dari landasan yang relatif pendek dan memiliki kemampuan strategis maupun taktis. Dalam konfigurasi tertentu, pesawat ini juga dapat melakukan pengisian bahan bakar di udara. Jadi ini bukan sekadar pesawat angkut biasa. Ini adalah bagian dari kemampuan Indonesia untuk memindahkan kekuatan dengan cepat. Indonesia memesan 2 unit. Untuk harganya, angka kontrak Indonesia tidak dipublikasikan secara rinci. Namun estimasi yang banyak beredar berada di sekitar 152 juta US dollar per unit atau kurang lebih 2,2 triliun rupiah. Kalau kita menggunakan angka perkiraan tersebut, 2,2 triliun rupiah dikalikan 2 unit, hasilnya sekitar 4,4 triliun rupiah. Jadi secara kasar, 2 pesawat ini dapat berada di kisaran 4,4 triliun rupiah. Tetapi sekali lagi, ini merupakan estimasi harga platform, sedangkan kontrak Indonesia juga mencakup dukungan pemeliharaan dan pelatihan. Dan pesawat ini merupakan bagian dari proyek industri pertahanan Eropa, namanya A400M Atlas. Sekarang kita tinggalkan udara, kita masuk ke bawah permukaan laut. Dalam peperangan, kapal selam memiliki satu keunggulan besar, sulit ditemukan. Ketika berada di bawah laut, kapal selam dapat menjalankan berbagai misi tanpa mudah terlihat oleh kapal permukaan. Mulai dari peperangan anti kapal selam, pengintaian, hingga operasi khusus. Indonesia juga sedang memperkuat kemampuan bawah lautnya. Namun ada satu hal yang membuat program ini jauh lebih menarik. Kapal selam tersebut bukan hanya dibeli, lalu dikirim dari luar negeri. Kapal selam ini akan dibangun di
di Indonesia, PT PAL bekerja sama dengan perusahaan pertahanan Perancis melalui skema transfer teknologi. Artinya, Indonesia tidak hanya mendapatkan kapal, tetapi juga mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kemampuan industri dalam negeri dalam membangun kapal selam. Jumlahnya adalah 2 unit. Berdasarkan estimasi yang pernah dilaporkan media pertahanan, nilai programnya berada di sekitar 2,16 miliar US dollar. Sekarang mari kita hitung. 2,16 miliar US dollar dibagi 2 kapal, hasilnya sekitar 1,08 miliar US dollar per kapal. Jika menggunakan kurs ilustrasi Rp16.000 per US dollar, maka 1,08 miliar US dollar dikalikan Rp16.000, hasilnya sekitar 17,3 triliun rupiah per kapal. Kalau 2 kapal totalnya menjadi sekitar 34,6 triliun rupiah. Namun ada satu catatan penting. Ini adalah estimasi nilai program, bukan harga kapal selam kosong. Karena paketnya mencakup simulator, pelatihan kru, dukungan logistik, material misi, dan transfer teknologi. Dan kapal selam yang kita bicarakan adalah Scorpion Evolved, berasal dari Francis. Sekarang kita masuk ke sesuatu yang jauh lebih ambisius. Indonesia tidak hanya memperkuat armada yang sudah ada. Indonesia juga mulai memikirkan generasi berikutnya. Pesawat ini dirancang sebagai jet tempur generasi kelima. Dan menariknya, pesawat tersebut bukan berasal dari Prancis, bukan juga dari Amerika, melainkan Turki. Indonesia menandatangani kontrak untuk pengadaan 48 unit. Namun yang membuat program ini berbeda bukan hanya jumlahnya. Kerjasama tersebut juga diarahkan pada pengembangan kapasitas industri pertahanan Indonesia. Artinya, Indonesia berusaha mendapatkan lebih dari sekadar pesawat. Ada unsur transfer teknologi, peningkatan kemampuan industri, dan kerjasama jangka panjang. Dan tentu saja, ke-48 pesawat tersebut bukan berarti sudah berada di Indonesia. Ini merupakan program jangka panjang. Lalu berapa nilainya? Angka kontrak resmi secara terbuka belum dijelaskan secara rinci oleh Kementerian Pertahanan. Namun Janes pernah melaporkan estimasi nilai program sekitar 10 miliar US dollar berdasarkan keterangan dari pihak TUSAS. Sekarang kita hitung secara sederhana. 10 miliar US dollar dibagi 48 pesawat, hasilnya sekitar 208 juta US dollar per pesawat. Jika menggunakan kurs ilustrasi Rp16.000 per US dollar, 208 juta dikalikan 16.000, hasilnya sekitar 3,33 triliun rupiah per pesawat. Kalau dikalikan kembali dengan 48, nilainya sekitar 160 triliun rupiah. Tapi jangan buru-buru menyebut 3,33 triliun rupiah sebagai harga resmi satu pesawat, karena angka 10 miliar US dollar tersebut merupakan estimasi nilai program, bukan daftar harga 48 jet kosong. Jadi secara matematis, nilai rata-rata programnya dapat berada di kisaran tersebut. Dan jet tempur yang kita bicarakan adalah Kaan dari Turki. We are